Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemokan dari project sistem yang telah saya buat, project aplikasi yang saya buat, yaitu sistem keuangan organisasi. Nah, ini adalah file dari folder sistem keuangan organisasi, di mana ini sangat dibutuhkan bagi sebuah organisasi, terkhususnya dari bendahara dan lain sebagainya, untuk membantu mengelola keuangan di dalam organisasi. Baik, kita langsung aja demo ke webnya. Kita masuk ke Google, kita ketik localhost organisasi. Nah, di sini kita login dulu ya, username dan password. Namun jika kita belum memiliki username dan password, kita bisa klik belum punya akun daftar di sini. Kita klik daftar di sini. Kita masukkan misalnya admin 2, kemudian ini admin 1, 2, 3. Nah, ini role sebagai apa? Sebagai admin, sebagai bendahara, ketua atau anggota. Nah, jadi di sistem keuangan organisasi ini ada 4 role, yaitu admin, bendahara, ketua, dan anggota. Saya akan coba ke admin. Kita klik daftar. Nah, ini ada keterangan registrasi berhasil. Silakan login. Oke, kita login aja di sini. Tadi admin 2. Kita masukkan passwordnya yaitu admin 1, 2, 3. Kita login. Nah, ini adalah dashboard dari sebuah admin keuangan organisasi. Nah, sebelumnya juga saya sudah login sebagai anggota dan sebelumnya juga saya sudah mencoba untuk memasukkan saldo. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini ada keterangan yang tidak real time. Jadi, ketika kita baik itu login sebagai bendahara, ketua, anggota, nah itu kita jika mengubah salah satu data, misalnya tambah pemasukan, itu otomatis akan berubah di dashboard ini. Sebagai contoh, ini saya login sebagai admin ya. Sini kan ada tambah pemasukan. Sebenarnya kita juga bisa di sini di bagian pemasukan. Nah, tambah pemasukan. Nah, ini di dashboardnya ada yang namanya itu quick action atau cara cepat. Jadi kita klik tambah pemasukan langsung masuk ke tambah pemasukan. Sama aja kayak di sini tambah pemasukan. Nah, misalnya kita contoh tambah pemasukan kita tanggal berapa? Misalnya kita tanggal 29. Apa akun pemasukannya nih? Sebelumnya saya juga sudah membuat akun pemasukan. Nah, apa itu akun pemasukannya? Salah di bagian donasi. Nominalnya berapa? Kita masukkan misalnya 50.000. Nah, keterangannya donasi 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 dari masyarakat. Nah, misalnya contoh ini, kita tambah pemasukan dengan donasi acara, dana acara. Kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, total pemasukan langsung berubah menjadi 250.000. Dan ini seterusnya bisa real time. Sebelumnya kita tanggal 27 bulan 11 kita masukkan 200.000 yaitu donasi dari atas nama Noval. Nah, kemudian sekarang tanggal 29 ini ada donasi lagi 20.000 yaitu donasi dan acara menjadi 250.000. Nah, ini juga bisa kita ubah di bagian aksi. Nah, bisa kita ubah. Ini juga bisa kita hapus dan ini juga sudah real time. Nah, jadi pemasukannya langsung berubah menjadi 250. Dan lain sebagainya semuanya sudah real time ketika kita mengubahnya semua juga ikut berubah. Nah, ini kan tadi pengenalan dashboard ya. Nah, ini juga ada chart grafik, ada graf. Nah, kita akan menjelaskan di menu-menu sidebar yang mulai dari pertama itu manajemen user. Nah, apa sih manajemen user itu? Jadi manajemen user itu untuk menambahkan user. Ini kan saya sebagai admin nih, saya bisa menambahkan user. Yaitu misalnya tadi saya menambahkan admin 2. Nanti sudah ada tuh admin 2. Nah, bisa juga mengubah passwordnya. Nah, ini juga saya sudah mempunyai user 1 yang sebelumnya telah saya mencoba untuk login sebagai anggota.
Nah, atau misalnya kita tambah user, kita nambah user 2, nama lengkapnya Hafiz Naufal misalnya, emailnya admin@gmail.com. User, coba kita user, anggota, ya sebagai anggota, passwordnya yaitu user 123, konfirmasi user 123. Nah, kita klik simpan. Nah, ini otomatis user ini kita sudah masuk ke database dari admin, yaitu di menu admin manajemen user. Nah, ini juga kita bisa login tadi di bagian form login sebagai user, yaitu dengan masukkan user ini. Jadi tidak perlu membuat akun baru lagi yang di login tadi. Kita bisa membuatnya melalui admin. Nah, kemudian ada pengaturan organisasi. Nah, di sini case saya itu dari UKM Computer Education, di mana untuk membutuhkan bagaimana pengelolaan keuangan. Salah satunya itu di bendahara, di kas, dan lain sebagainya. Ini ada nama organisasi UKM Computer Education, alamat Universitas Muhammadiyah Cirebon, Kampus 2. Ini juga sudah lengkap semua, ada nomor, email, website, tahun, periode pengurusan, dan logo juga bisa kita ubah, logo yang ada di sini, logo Computer Education kita bisa ubah melalui ini, pilih file. Nah, oke. Kemudian kita akan menjelaskan di bagian keuangan. Nah, ini akun keuangan. Nah, tadi kan sebelumnya saya telah menambahkan donasi acara ya, itu di akun donasi. Namanya ini, kodenya AK01, donasi pemasukan. Nah, ini adalah akun bendahara. Nah, misalnya kita ingin menambahkan akun pemasukan atau akun pengeluaran supaya terstruktur antara perbedaan mana pemasukan yang untuk donasi, mana pemasukan untuk biaya atau dan lain sebagainya. Nah, kita bisa juga tambahkan akun. Nah, ini bisa kita tambahkan akun juga, misalnya kita masukkan ke AK 0, kita masukkan ke AK aja ya, AK 001. AK 000 aja. Nama akunnya yaitu kita akan masukkannya yaitu pengeluaran acara. Atau kita misalnya fokusnya ke seminar, pengeluaran seminar nasional. Nah, jenis akunnya apa? Pengeluaran. Kemudian keterangannya itu digunakan untuk data pengeluaran selama acara seminar nasional Computer Education. Nah, kita klik, ini juga klik aktif, dan kita klik simpan. Nah, ini ada baru yaitu pengeluaran seminar nasional. Jadi kita juga mau membuat yang pemasukannya. Ini kan, nah ini pengeluaran, nah ini pemasukan. Misalnya kita AK 0003, pengeluaran seminar nasional. Kemudian jenis akunnya itu pemasukan. Ini kita pemasukan seminar nasional. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah otomatis masuk di pengaturan organisasi di akun keuangan ini. Nah, kemudian kita nambahkan pemasukan. Kita mau nambahkan pemasukan. Kita masukkannya tanggal sekian, hari ini 29. Nah, tadi kan saya sudah membuat akun pemasukan ya. Yang baru itu saya, nah, pengeluaran seminar nasional. Saya mau, ini saya ada pemasukan nih untuk acara seminar nasional. Jadi saya masukkannya di bagian pemasukan seminar nasional, bukan yang donasi. Karena untuk data sistem keuangannya ini akan saya masukkan ke pengeluaran seminar nasional. Misalnya pengeluarannya 80.000. Keterangannya membeli banner, cetak spanduk
Nah, simpan. Nah, otomatis masuk dan tanggalnya juga udah ada dan bisa kita edit, juga bisa kita hapus, cetak spanduk. Nah, ini kita akan coba mau menghapus yang dana acara di admin 2 ini. Kita hapus. Ini ada admin 1 yang kemarin saya sudah nyoba donasi novel ini. Jadi admin 2 saya akan coba hapus yang donasi dana acara. Ini ada notif apakah ingin dihapus. Oke, nah otomatis akan kehapus sendiri dan ada notif data berhasil dihapus. Pengeluaran juga mengikuti yang terbaru 280.000. Nah, itu adalah bagian pemasukan. Pengeluaran juga sama. Kita tambah pengeluaran, kita pilih tanggalnya, misalnya tanggal hari ini, kemudian pengeluaran untuk apa? Seminar nasional. Berapa pengeluarannya? Misalnya 100.000. Nah, ini tambahkan pengeluaran seminar nasional. Kita klik simpan. Nah, otomatis masuk ke bagian sini, pengeluaran. Nah, ini juga otomatis pengeluaran juga berubah menjadi totalnya 140 yang ada di atas ini. Total pengeluaran 140.000. Oke. Ini juga bisa kita update, bisa kita hapus. Pokoknya semuanya sudah interaktif. Sudah bisa kita ubah dan datanya secara real time. Bagian di dashboard atau di yang lainnya itu langsung berubah otomatis. Kemudian iuran anggota. Nah, jadi anggota sendiri, untuk anggota dari UKM sendiri yang saya case ini, itu ada iurannya. Misalnya total iurannya bisa kita tambah iuran. Misalnya kita anggotanya. Nah, tadi kan saya sudah mempunyai anggota baru tuh, namanya Hafiz Noval. Yang tadi saya bikin di manajemen user. Nih, Hafiz Noval yang mau saya bikin. Nah, ini juga langsung otomatis masuk di bagian iuran anggota. Nah, ini iuran anggotanya bisa tambahkan iuran. Anggota siapa yang mau kita suruh bayar iuran? Salah Hafiz Noval. Nah, tanggal bayarnya tanggal sekian. Salah kita tanggal hari ini aja. Periodenya November 2025. Nominalnya berapa? Nominalnya 10.000 iurannya. Kemudian iuran sumbangan, iuran kas harian, iuran kas harian. Nah, kita klik simpan. Nah, otomatis masuk di sini Hafiz Noval, iuran kas harian. Dan ketika kita login sebagai anggota, mungkin sebagai Hafiz Noval itu nanti ada di bagiannya ada kas yang perlu kita bayar, yaitu 10.000 ini. Ini kan saya sebagai admin dulu nih. Nah, kemudian pengajuan dana anggota. Nah, tadi di user 1 itu yang anggotanya bernama user 1 itu mengajukan dana gitu. Dana baik itu untuk acara ataupun yang lain sebagainya. Itu sebesar 500.000 dan ini sudah saya setujui. Nah, ini ada prosesnya tuh. Ini bisa kita tolak juga atau bisa kita setujui. Nah, ini saya sebagai setujui dan saya kasih catatannya itu semangat menjalankan acara. Dan ketika kita lihat di user satunya juga nanti akan real time berubah menjadi ini. Nah, yang deskripsinya dan sebagainya. Oke. Kemudian kita lanjut ke laporan kas. Nah, ini laporan kas per tanggal mulainya tanggal 1 November sampai tanggal hari ini tampilkan. Nah, ini total dari laporan organisasi, yaitu pemasukan 280.000, pengeluaran 140. Nah, sisa saldonya itu tinggal 140. Dan ini akan terus berubah jika kita merubah di bagian-bagian tertentu lainnya. Jadi sudah real time. Nah, kemudian laporan iuran anggota. Ini kita ubah ke per hari ini. Tampilkan. Nah, ini user 2 yang tadi 10.000. Nah, total iurannya itu 60.000. Jadi total iuran anggota semuanya itu dari yang user 1, user 2 itu totalnya 60.000 per hari ini. Oke. Nah, kemudian kita coba logout dulu. Bisa logoutnya melalui ini ataupun dari atas sini. Nah, logout. Kita coba login sebagai user yang baru saja kita buat tadi, yaitu namanya itu user 2, passwordnya user 123. Nah, ini saya login sebagai user. Anggota dapat melihat ringkasan organisasi, mengajukan dana kegiatan, dan melihat status pengajuan dana.
Nah, ini adalah dashboard keuangan organisasi yang bisa dilihat juga oleh anggota supaya transparansi dana dari organisasi. Nah, ini ada transaksi terbaru. Nah, pemasukan, pengeluaran. Nah, tadi pengeluaran seminar nasional 100.000. Nah, ini langsung masuk ke dashboard di bagian transaksi terbaru yang tadi kita buat di admin itu. Nah, kemudian kas saya. Nah, ini adalah total kas organisasi. Nah, bisa diakses oleh anggota. Jadi anggota itu bisa melihat atau bagaimana sih keuangan di organisasi saya ini gitu. Supaya transparansi. Ini ada operasional OB, cetak spanduk. Ini yang tadi baru kita buat 100.000 itu. Nah, kemudian iuran. Ini ada iuran 10.000 yang tadi dimasukkan oleh admin ke bagian user 2 ini. Iuran kas harian 10.000. Nah, kemudian misalnya kita dari anggota ingin mengajukan dana, baik itu untuk mengadakan kajian di organisasi atau untuk membeli snack di acara, itu bisa melalui pengajuan dana, yaitu misalnya eh, judul pengajuannya apa? Pengajuannya misalnya untuk workshop CE, nominalnya berapa? Bisa nominalnya 50.000 aja, contoh 50.000. Alasannya untuk membeli snack box, snack aja untuk beli snack. Nah, kita kirim pengajuan. Nah, ini kan di pending nih. Nanti bisa kita ubah pendingnya dan detailnya juga di bagian admin tadi yang saya sudah pernah tunjukkan itu. Nah, ini bisa kita lihat juga tadi yang pengajuan dana tuh, untuk membeli snack ditinjau oleh bendahara ketua. Nah, ini bisa ditinjau oleh bendahara ataupun ketua. Oke, kemudian kita akan mencoba login sebagai bendahara. Bendahara 1, bendahara 2. Salah. Bendahara 1, 2, 3. 2, 3. Kita login. Nah, ini adalah dashboard bendahara yang bisa juga melihat data-data yang terbaru. Dan juga ini bisa tambah akun juga, bisa menambah pemasukan, pengeluaran, menghapus pengeluaran. Misalnya kita mau menghapus OB, kita hapus. Oke. Nah, ini otomatis data berhasil dihapus. Nah, total pengeluaran 100.000 otomatis berubah. Di dashboard juga tuh. Ada juga tuh pengeluaran 100.000. Nah, ini sama aja seperti yang di admin tadi. Yang bisa tambah masukan dan lain sebagainya, bisa menambahkan iuran. Nah, sama seperti di admin tadi, kita juga bisa melihat pengajuan dan anggota. Seperti tadi di user 2. User 2 itu ingin mengajukan dana 50.000. Bisa kita lihat prosesnya untuk membeli snack. Nah, bisa kita lihat ya untuk membeli snack. Seperti yang tadi kita masukkan di user atau di user 1, user 2 tadi. Nah, apa kita statusnya nih? Statusnya itu kita tolak, misalnya kita tolak uh, efisiensi dana. Nah, kita simpan perubahan. Nah, kita tolak ya. Kita kasih efisiensi dana. Kita kasih keterangan persyaratannya. Nah, ini ada statusnya ditolak. Laporan kas juga sama seperti di admin tadi. Bisa menampilkan per hari ini 100.000. Karena tadi 80.000-nya udah kita hapus. Laporan kas anggota. Nah, mungkin untuk memastikan bagaimana perubahan itu secara real time berubah, tadi kan saya udah menolak ya dari user 2 ini ya. Ditolak. Nah, coba kita login sebagai user 2 tadi. Apakah benar-benar berubah jadi ditolak? Oke, kita lihat. Nah, pengajuan dana. Nah, bisa kita lihat acara atau
pengajuan dana itu ditolak. Apa sih detailnya? Nah, untuk membeli snack, efisiensi dana tuh sudah langsung otomatis berubah di bagian anggota tadi. Oke, kita kembali ke bagian bendahara. Nah, tadi kan bendahara sudah saya jelaskan semua, tidak jauh beda dengan bagian admin. Nah, kemudian kita coba, ini juga udah bisa create, membuat, read, membaca, kemudian insert atau memasukkan, dan lain sebagainya. Jadi sudah bagus juga sistem aplikasi keuangan ini. Jadi kita coba logout sebagai ketua ya, karena saya belum memiliki akun ketua, jadi saya akan membuat saja akun ketuanya. Jadi saya belum punya akun ketua, jadi saya akan membuat sebagai ketua. Nah, kita buat ketua 1. Passwordnya yaitu ketua 123. Oke, kita daftar, login, berhasil. Nah, kita login, ketua 1, passwordnya itu ketua 123. Kita login. Nah, ini adalah dashboard dari ketua. Jadi ketua juga bisa melihat transaksi terbaru apa, chartnya gimana. Nah, November ada 60.000, pengajuannya ada 2. Nanti juga ada keterangannya. Nah, bisa kita lihat. Kemudian di pengajuan dana juga bisa dilihat oleh ketua. Ketua juga bisa melihat atau mengubah, misalnya di pending, proses, on proses. Kita simpan perubahan, merubah data. Nah, pengajuan berhasil diperbarui. Nah, di pending. Nanti juga di user juga akan ada keterangan di pending. Kemudian, apa sih, ketua ini tidak ada bagian pemasukan atau pemasukan dana dan pengeluaran. Untuk pemasukan dan pengeluaran hanya ada di admin dan juga bendahara. Jadi ketua ini hanya apa ya, hanya melihat rincian atau melihat anggaran di bagian keuangan, dan untuk bagian merubah dan memasukkan dan lain sebagainya itu ada di login sebagai bendahara dan juga admin. Jadi ketua ini hanya cross check apakah dana keuangan organisasi ini baik atau sedang buruk dan lain sebagainya. Dan ini juga ada dashboardnya, itu satu pengajuan masih di pending. Jadi kita bisa melihat juga di quick access-nya, yaitu bisa langsung merubah. Nah, ini quick action. Nah, pengajuan pending 50.000 workshop CE. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya, hanya saja tidak ada bagian pemasukan. Hanya masukan itu hanya ada di bendahara dan admin, sehingga ketua itu hanya melihat bagaimana keuangan organisasi itu berjalan dengan baik. Oke. Nah, tadi kita sudah mencoba semua bagian-bagian role ini dan menjelaskan fitur-fiturnya. Mungkin cukup sekian saja dari saya, Muhammad Hafiz Noval, NIM 2305111053 dari kelas TI 23B. Nah, mungkin cukup sekian, dan ini adalah contoh. Ini adalah tampilan file foldernya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.